Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat kan belajar di rumahnya? Pada kali ini Ustazah akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 4, materi jenis-jenis cerita fiksi. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah jelaskan tentang pengertian cerita fiksi. Pengertian cerita fiksi adalah cerita hasil karangan dari pengarang yang bersifat imajinatif dan bersifat fiktif, yaitu adalah cerita yang tidak nyata. Anak-anak masih ingat dan paham kan? Baik, kalau sudah paham, kita akan mempelajari lebih detail lagi tentang jenis-jenis dari cerita fiksi. Ini adalah contoh jenis-jenis dari cerita fiksi. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman Ustazah ambil hanya 8 aja untuk menjelaskan ke anak-anak. Begitu ya anak-anak ya. Yang pertama adalah cerita jenaka, mite, fabel, legenda, sage, cerpen, novel, dan epos. Baik, yang pertama yang kita akan jelaskan adalah cerita jenaka. Apakah cerita jenaka itu? Sebuah cerita yang menceritakan sesuatu yang lucu. Jadi anak-anak harus ingat kalau ada kata cerita jenaka itu adalah identik dengan kata lucu gitu. Apa contohnya ya dari cerita jenaka? Salah satu contohnya adalah cerita Pak Pandir, Pak Belalang, cerita Sika Bayan. Ini adalah contoh dari cerita jenaka. Selanjutnya adalah mite. Mite adalah cerita yang berisi mengenai dewa-dewi atau cerita sifatnya sakral dan penuh mistis. Contohnya kisah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Hikayat Sang Bima. Jadi kalau ada kata mite, anak-anak yang harus diingat adalah sakral dan penuh mistis. Selanjutnya adalah fabel. Ayo, apakah fabel itu? Ini biasanya yang sering kita baca fabel ini. Iya, fabel adalah cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang dan binatang tersebut berperilaku seperti manusia. Contohnya apa ya? Contohnya 1. Cerita kancil yang cerdik. Pasti anak-anak paham kan cerita kancil yang cerdik itu? Yang kedua adalah serigala yang licik. Selanjutnya adalah legenda. Sebuah cerita yang berisi tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya asal-usul Danau Toba, terbentuknya Tangkuban Perahu, asal-usul Banyuwangi. Sage, sebuah cerita yang isinya mengandung unsur sebuah sejarah. Jadi sage ini adalah kata kuncinya adalah sebuah sejarah. Contohnya Damar Wulan, cerita Ciung Wanoro. 3 adalah cerita Roro Jonggrang. Nanti kalau anak-anak masih bingung cerita apa itu Us, bisa di browsing nanti ya. Next, ini adalah cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra dengan jalan cerita kurang dari 1000 kata. Kalau anak-anak ingat kata cerpen, berarti yang diingat adalah 1000 kata. Jadi cerpen itu karya sastra yang kurang dari 1000 kata. Contoh, cerpen Tamasya dengan Perahu Bugis, karangan Usman. Selanjutnya adalah novel. Novel adalah karangan prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Contohnya novel Harry Potter, karya J.K. Rowling. Anak-anak ini bisa lihat ya, nanti bisa lihat di YouTube contoh-contoh novel itu apa. Tapi cari yang sesuai umur kalian. Ini adalah epos. Epos itu adalah salah satu karya sastra fiksi, yaitu cerita yang berisi tentang kepahlawanan.
Contohnya Ramayana, kedua adalah Mahabharata. Selanjutnya dongeng. Ini yang biasanya sering kalian baca kan? Dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contoh dongeng Cinderella, dongeng Putri Salju. Nah, selesai. Nah, ini ada tugas di rumah. Anak-anak tugasnya hanya mempelajari dan memahami materi jenis-jenis cerita fiksi beserta contohnya. Jadi tugasnya ini dipelajari dalam minggu ini. Minggu depan Ustazah akan memberikan tugas. Begitu ya anak-anak. Ustazah harap apa yang Ustazah jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa harus tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.